Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dikeluarkannya surat edaran Menpan RB tentang penghapusan honorer, Bapak Menpan juga memberikan statement ataupun keterangan honor dihapus direkrut dengan outsourcing mulai tahun 2023. Seperti apa penjelasan detailnya? Mari kita ikuti. Kompas.com membuat judul honorer dihapus, rekrutmen non-PNS dilakukan secara outsourcing mulai akhir 2023. Ini diterbitkan Kompas.com pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Inilah beritanya, pernyataan daripada Bapak Menpan RB Cahyo Kumolo. Jakarta, Kompas.com. Kebutuhan tenaga non-ASN di kementerian lembaga atau pemerintah daerah dipenuhi secara outsourcing atau alih daya mulai akhir tahun 2023. Artinya, kalau pemerintah daerah, kementerian lembaga butuh tenaga non-ASN, maka harus diambil secara outsourcing ataupun alih daya. Sebelumnya saya sudah jelaskan di video saya, di channel saya ini, apa itu outsourcing. Sebelumnya juga kebutuhan akan tenaga non-ASN di kementerian lembaga atau Pemda dipenuhi dengan rekrutmen tenaga honorer oleh institusi yang bersangkutan. Jadi yang selama ini direkrut dengan tenaga honorer, tetapi ke depan tidak bisa lagi direkrut secara honorer tetapi melalui outsourcing. Rekrutmen secara outsourcing diberlakukan seiring dengan penghapusan sistem tenaga honorer mulai November 2023. Tahun 2023 akhir, kalau Kementerian Lembaga Pemda mau cari kebutuhan tenaga honorer sebaiknya lewat outsourcing. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Menpan RB Cahyo Kumolo pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Ketentuan mengenai rekrutmen secara outsourcing tersebut tertuang di dalam surat edaran tersebut yang sudah diedarkan. Surat edaran tersebut menjelaskan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya atau outsourcing itu bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan, tetapi tenaga yang di bawah outsourcing. Jadi pemerintah ataupun instansi lembaga hanya memakai tenaga orang tersebut, sementara mereka di bawah perusahaan outsourcing. Cahyo Kumolo juga menjelaskan penerimaan tenaga non-ASN secara outsourcing diperlukan lantaran sistem rekrutmennya tenaga honorer yang selama ini tidak jelas. Hal tersebut berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Jadi memang selama ini kan gaji ataupun aturan-aturan tidak jelas untuk rekrutmen honorer ini. Kalau dekat dengan penguasa ya udah masuk menjadi tenaga honorer. Dan upahnya pun tidak jelas. Banyak yang di bawah UMR, apalagi tenaga teknis, tenaga teknik di satuan pendidikan itu ada yang bergaji 150.000, 300.000 per bulan. Dan itu tidak manusiawi. Itu terjadi terhadap tenaga honorer. Ketika nanti sudah outsourcing, maka pemerintah akan membuat aturan tersendiri. Jadi tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Jadi pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Itu yang disampaikan oleh Bapak Cahyo Kumolo, Menpan RB, dikutip dari keterangan tertulisnya. Ia mengatakan juga penataan tenaga non-ASN diperlukan agar terdapat standarisasi rekrutmen dan upah. Ini penting sekali, ini sangat menarik. Bagi teman-teman tenaga honorer ini nanti saya yakin akan lebih baik
ketika ditata oleh pemerintah. Bagaimana cara rekrutmen ke outsourcing, bagaimana cara penggajiannya, pasti dikeluarkan oleh pemerintah nanti standar anggaran biaya, berapa gaji daripada tenaga non-ASN tersebut. Dengan skema itu pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Jadi tahun 2023 nanti teman-teman tidak langsung diberhentikan tenaga honorer tersebut. Tetapi tenaga honorer tersebut ataupun tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai dengan kebutuhan dan mendapat penghasilan yang layak. Setidaknya sesuai dengan UMR. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menpan RB Cahyokumolo. Sementara itu tenaga honorer yang belum pensiun hingga tahun 2023 mendatang bisa diikut sertakan atau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.